Good morning, selamat pagi. Mari belajar menghitung dengan cepat. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari bagaimana menghitung dengan cepat, dan lebih penting lagi, kita belajar meningkatkan kemampuan berpikir matematika. Mengapa harus bisa menghitung dengan cepat? Karena kemampuan berhitung adalah fondasi. Dalam matematika, kemampuan menghitung atau aritmatika menjadi fondasi jika kita ingin belajar topik-topik matematika yang lebih lanjut. Dalam video ini, kita bukan mau mengalahkan kalkulator, tapi kita belajar mengenali pola-pola sehingga bisa menghasilkan cara yang lebih cepat. Dan cara-cara tadi bukan menjadi satu kumpulan rumus siap pakai, rumus cepat. Tapi yang kita lakukan adalah menggali proses berpikir, berbagi cerita, bagaimana kita bisa menemukan cara yang lebih mudah. Jadi, bisa menghitung cepat itu bukan berarti kita tidak berpikir, tapi justru menemukan berbagai cara-cara kreatif untuk melakukan perhitungan. Kalau hanya berorientasi pada hasil akhir, ya memang kita bisa langsung gunakan kalkulator. Tapi proses-proses yang kita lakukan pada video ini membantu kita memahami lebih banyak tentang metode-metode yang bisa kita lakukan dalam matematika. Tapi apakah memang manusia bisa mengalahkan kalkulator? Iya, bisa, tapi hanya kasus-kasus tertentu. Contoh, misalkan menghitung diskon sederhana seperti ini. Manusia hanya butuh waktu 1 atau 2 detik untuk menghitungnya di dalam kepala. Tapi dengan menggunakan kalkulator, mungkin butuh waktu sekitar 5 atau 6 detik karena perlu memencet angka-angkanya dan tombol sama dengan. Jadi saya perkirakan untuk memencet 499.000 kali 70% sama dengan butuh waktu sekitar 5 detik. Tapi manusia bisa menghitung ini. 499.000 dikali 70% adalah 349.300. Hanya butuh waktu 1 detik. Karena cara menghitungnya, manusia melihat ini sebagai 500.000. Angka terdekat 500.000. Kalau 500.000 dikali 70%, maka kita tahu 5 kali 7 sama dengan 35, maka hasilnya ini adalah 350.000. Kalau mau lebih akurat juga sebenarnya tidak sulit, karena perbedaan antara 500.000 dengan 499.000 adalah perbedaannya Rp1.000. Maka ada perbedaan Rp1.000, artinya Rp700 perbedaannya. Ya, untuk angka seperti ini, manusia bisa jauh lebih cepat. Mungkin untuk angka-angka yang lebih kompleks, bisa jutaan dengan berbagai angka digitnya, maka kalkulator bisa lebih cepat. Jadi ada angka-angka yang sederhana yang kita bisa lakukan 1 tambah 1 atau perkalian sederhana. Kita sudah mengetahui semua tabel perkalian dari 1 sampai 10, 5 kali 7, 6 kali 8, kita sudah hafal, jadi itu perhitungannya yang sederhana. Cara kita bisa menghitung cepat adalah ketika angkanya kompleks, ketika satu problem kompleks, maka kita akan pecah menjadi problem yang lebih sederhana. Lalu setelah itu baru kita gabung lagi. Jadi kita memecahkan masalah, bagaimana masalah kompleks dipecah-pecah atau dibuat komponennya jadi lebih sederhana, lalu dikembalikan lagi, digabung lagi menjadi solusi yang lebih kompleks. Di video saya sebelumnya, saya jelaskan bagaimana kita bisa mengingat tabel-tabel perkalian ini dengan mudah. Jika Anda masih belum
fasih untuk mengingat tabel ini, Anda bisa menonton videonya dan lakukan tips and trick di dalam video tersebut. Dalam 1-2 hari Anda bisa menguasai tabel perkalian ini. Dan selanjutnya, setelah Anda menguasai perkalian-perkalian sederhana, penjumlahan sederhana, maka Anda bisa bermain-main dengan angka. Karena intinya bermain dengan angka adalah bermain dengan gagasan, dengan cerita, dengan idea. Bentuk riset yang tertinggi adalah bermain dengan gagasan, bermain dengan idea. Dan perlu melatih intuisi terhadap angka-angka. Caranya adalah dengan membangun narasi, membangun cerita. Contoh, misalkan kita menceritakan tentang seorang teman, maka Anda bisa ceritakan nama teman saya ini, dia tinggalnya di sini, orang tuanya adalah ini, saya kenal orang tuanya, kakak adiknya, hobinya apa, makanan kesukaannya apa, dan sebagainya. Lakukan yang mirip seperti itu dengan angka. Anda pilih sembarang angka, misalkan angka 12. Apa yang bisa Anda ceritakan mengenai angka 12? Angka 12 adalah bilangan genap. Ya, itu satu cerita. Lalu Anda tambah lagi ceritanya. Oh, saya tahu bahwa 12 itu saya bisa dapatkan sebagai hasil perkalian. 1 kali 12 sama dengan 12. 2 dikali 6 sama dengan 12. Apa ada lagi faktornya? Ada 3 kali 4 sama dengan 12. Dan sebagainya. Anda bisa bangun juga. Saya bisa menghitung kelipatan. Dari 12 kali 1 sama dengan 12, 12 kali 2 sama dengan 24, 12 kali 3 sama dengan 36, dan sebagainya, sehingga Anda semakin lancar berhitung karena Anda punya intuisi dan memori terhadap angka-angka tersebut, ingatan terhadap angka-angka. Anggap angka-angka ini adalah teman-teman Anda yang Anda kenal dengan baik. Jadi secara acak Anda bisa ambil sebuah angka lalu ceritakan mengenai angkanya. Misalkan Anda mengambil angka secara acak 11. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang 11? 11 adalah sebuah bilangan ganjil, tidak bisa dibagi dua. Lalu apakah 11 bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian? Ternyata 11 adalah 1 kali 11. Nah, Anda akan belajar mengenai konsep bilangan prima. 11 adalah sebuah bilangan prima karena faktornya hanya 1 dan dirinya sendiri, dan demikian seterusnya. Itu adalah proses penting untuk melatih intuisi mengenai angka-angka. Di video ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Di video-video selanjutnya kita akan membahas hal-hal lainnya seperti perkalian, pembagian, akar, kuadrat, pangkat, lalu juga topik-topik lainnya seperti aljabar dan kalkulus, menyelesaikan persamaan, mencari limit, turunan, integral, dan sebagainya. Dalam melakukan penjumlahan, kita perhatikan bahwa urutannya bisa dibalik. 18 ditambah 17 sama dengan 17 ditambah 18. Dan juga yang kita perhatikan adalah bahwa sebenarnya kita bisa memecah angka-angka ini. 17, misalkan 18 saya tulis sebagai 3 dan 15. Tidak masalah, bisa ditulis seperti ini karena jumlahnya akan tetap sama. Juga kita bisa menjumlahkan angka-angka puluhan dengan mudah. Juga angka-angka ratusan bisa kita jumlahkan dengan mudah. .500 ditambah 1.600 sama dengan 2.100. Atau kalau salah satu angkanya saja yang puluhan, angka yang lain bukan angka puluhan, ada angka satuannya, kita juga bisa lakukan dengan mudah. 27 tambah 60 sama dengan 87. 54 ditambah 80 sama dengan 134. 521 ditambah 1600 sama dengan
21.2121. Jadi dalam melakukan operasi penjumlahan, jika kita bisa memecah sebuah bilangan lalu diberikan kepada bilangan yang lain sehingga menghasilkan kelipatan dari 10, maka hasil penjumlahannya bisa dilakukan dengan mudah. Contoh, Anda bisa coba angka-angka berikut. 14 ditambah 67, lalu 45 ditambah 29. Baik, Anda bisa coba angka-angka ini dengan cara membuat salah satu angka menjadi kelipatan 10. Jadi angka 14 kita bayangkan sebagai 11 dan 3, hingga 3 digabung dengan 67 menjadi 70, maka hasilnya adalah 81. Demikian juga 45 dibayangkan menjadi 44 dan 1, sehingga 1 bergabung dengan 29 menjadi 30. Dengan melakukan cara-cara seperti ini, Anda bisa melakukan penjumlahan dengan cepat. Bagaimana dengan pengurangan? Apakah kita bisa mencari cara supaya bisa lebih mudah melakukan pengurangan? Kita perhatikan bahwa dalam setiap pengurangan yang kita cari adalah selisih dari dua buah angka. 8 dikurang 3 adalah 5. Kita katakan 5 adalah selisih antara 8 dan 3. Dan selisih itu sama jika angkanya kita ubah sedikit menjadi 10 dikurang 5. Jadi masing-masingnya 8 ditambah 2 menjadi 10, 3 ditambah 2 menjadi 5. Hasilnya pengurangan ini selisihnya tetap sama. Jadi misalkan saya punya angka 84 dikurang 39. Bisa saya bayangkan ini adalah sebenarnya sama dengan 85 dikurang 40. Ya, karena 39 kita tambah 1, 85 ditambah 1. Jadi kita bisa punya satu metode adalah bagaimana membuat angka pengurangnya menjadi kelipatan dari 10. Contoh, 74 dikurang 27. 74 dikurang 27, maka kita bayangkan ini menjadi 77 dikurang 30. Sehingga hasilnya 77 dikurang 30 menjadi 47. Angka 51 dikurang 12. Kita bisa bayangkan ini menjadi 10, sehingga angka di atasnya menjadi 49. 49 dikurang 10 sama dengan 39. Jika sudah mahir untuk penjumlahan dan pengurangan 2 digit, kita bisa memperluasnya untuk angka-angka yang lebih besar, ratusan ribuan, puluhan ribu, dan sebagainya. Contoh di sini adalah 2438 ditambah 1287. Maka kita bisa membulatkannya ke puluhan teratas, atau lebih mudah lagi kalau kita bisa membulatkannya ke 1300, membulatkan ini ke ratusan terdekat. Jadi 2438 ditambah 1287, kita bisa pecah angka 2438 menjadi 2425 dan 13. Sehingga nanti angka 13 bisa kita gabungkan dengan angka 1287. Hasilnya akan menjadi 2425 hingga menjadi 1300, jauh lebih mudah kita jumlahkan.
Hasil akhirnya adalah 3.725. Demikian juga untuk pengurangan, kita bisa perluas metodenya melibatkan angka puluhan ribu. Misalkan kita punya 97.231 dikurang 25.785. Maka kita bisa bayangkan ini, seandainya kita bisa bulatkan menjadi 26.000. Dengan banyak berlatih, Anda akan bisa segera menemukan angkanya. Ini adalah 215. Anda akan tambahkan 215. Jadi kita bayangkan angka di bawah menjadi 26.000, sehingga angka di atas setelah ditambah 215 akan menjadi 97.446. Jadi apa yang kita pelajari? Bahwa dengan mengenali pola-pola tertentu, kita bisa menyelesaikan masalah, mengubah ceritanya sedikit, merumuskannya dalam sudut pandang yang berbeda. Dan kita lihat ada tema-tema dalam matematika di mana kita bisa memisah, lalu menggabungkan kembali, dan sebagainya seperti itu. Demikian, semoga yang kita pelajari hari ini bisa berguna. Teruslah belajar. You can learn anything.